Saya kan dulu lahir dari keluarga yang sederhana gitu, punya impian desainer tapi belum terwujudkan. Akhirnya aku 10 tahun itu aku terjun di dunia garment. Karyawan di garment, karyawan. Aku sampai di satu titik aku menyerah, aku sampai nggak bisa makan satu keluarga udah pernah. Sampai aku lepas anting anakku, aku jual buat makan itu. Sampai di satu titik itu, pernah di titik itu nggak ada uang sama sekali, buat makan pun nggak ada. Mbak ingat waktu itu di Klewer kebakaran. Nah, pernah ditipu, pernah bayar barang nggak dibayar, pernah barang hilang tuh di ekspedisi hilang hampir 10 juta, bahkan aku dulu sampai pernah ditipu ratusan juta juga. Ini gamis anak, ini brandnya Alus Naked ya. Ini untuk usia 7 tahunan. Ini kita pakai bahan yang lagi Yang lagi tren. Bahannya lagi tren, bahannya pakai brokat Malika impor, dia bahannya lagi booming banget. Ini ada tile-dotinya, ciri khas produk Alus Naked. Ciri khas produk harus ada tilenya. Harus ada tilenya. Harus ada tile. Biar mewah. Karena ini branding dari Alus Naked. Ini ada lagi bahannya, kita pakai bahan organza. Pakai bahan organza, bahannya juga lagi viral banget. Ya, ini kita desain khusus untuk ibunya. Kita mau ke branding baju dewasanya. Ini. Kalau ini bahannya apa Mbak ini? Ini bahannya kita pakai rayon. Kita kerjasama di perusahaan Sritek. Oh, Sritek. Nyaman, udah nyaman. Ini untuk stok penjualan ecer. Oh, ini yang ecer. Ini sampel produk, bisa lihat langsung. Tinggal pilih model, kita carikan size-nya. Oh, gitu. Untuk yang sisa-sisa bahan yang buat dasar tadi bisa dimanfaatkan buat baju anak juga. Jadi kita bikin nggak ada limbah yang terbuang gitu, Kalau ada sisa kita bisa pakai buat baju anak seperti ini. Brand Alus Naked juga. Kita bikin dress, kalau nggak bisa bikin dress kita bikin celana. Per pieces kalau ecer sekitar 30 ke 35 satu piece-nya. Sisa tadi ya? Dari limbahnya. Pemotongan tadi ya? Dari sisa pemotongan bisa dimanfaatin juga. Kalau grosir itu minimal ambil 100 piece. Oh, 100 piece. Dijual lagi. Dijual lagi. Jadi berapa itu Mbak kalau misalkan ngambil? Kisaran seharga 17.000, 18.000 itu untuk grosir. Adem bahannya, kita pakai bahan rayon dari Sritek langsung. Cassandra. Oh, namanya Cassandra. Belakangnya Amera. Itu yang desain jenengan sendiri? Iya, yang desain aku sendiri. Tentunya terinspirasi di foto-foto Google atau ambil foto Pinterest atau ambil produk apa yang lagi viral gitu. Aku nggak ada sekolah desain, nggak ada. Aku cuma tamatan SMA. Autodidak, semua autodidak. 10 tahun itu setiap 3 bulan, 4 bulan pasti aku ganti pabrik gitu. Cuman kalau udah tahu di pabrik ini aku udah menguasai baju, misalkan udah menguasai baju kemeja gitu, ternyata aku nggak suka kemeja gitu, terus aku ganti lagi pabrik di mana, jatuhnya di baju anak, ternyata aku suka, paling nyaman, paling seneng. Kalau awal mulanya itu dari anak saya, jadi dari begitu dia lahir aku terobsesi untuk bikin satu produk baju anak buat dia gitu loh. Ketika aku bikin satu produk, satu baju buat dia, dan terus banyak yang peminatnya banyak gitu loh. Banyak yang suka. Terus akhirnya banyak yang suka, aku coba jualan di pasar, banyak juga peminatnya. Terus akhirnya aku beranikan diri untuk produksi sendiri, produksi massal maksudnya gitu. Karena untuk baju anak itu pertama kan banyak peminatnya, modelnya banyak sekali. Terus saya memilih di bahan dasar tile. Nah, ini terinspirasi karena dia terlihat elegan, dan ini tuh salah satu, kalau anak pakai baju tile seperti ini pasti dia suka. Gitu loh, best seller. Apalagi yang ini
Ini harganya kira-kira sekitar 150 sampai 175 untuk Tergantung size-nya ya. tergantung model, sama saya kan beda-beda. Kita juga produksi yang di harga 50 sampai 100 juga ada. Jadi tergantung sama kualitasnya bahannya gitu. Kapasitasnya per satu hari bisa produksi 150-an baju di 25 karyawan. Untuk pemasaran kan kita udah ada 2 jalur ya, udah ada distributor yang memasarkan sendiri, dan satu lagi dimasuk akun yang diecer. Jadi ada sisa-sisa produksi kayak gini kita ecer. Dan saat ini kita masuk ke TikTok, Mbak. Kita masuk ke TikTok Shop. Modal awal memang terus terang gitu nggak ada budget ya. Jadi modalnya itu mengalir terus dari apa yang ada gitu. Kan pertama kan bikin baju 1, 2, 3, ya udah itu dari 200.000 terus berkembang. Pertama kali saya sendiri, saya kan dulu lahir dari keluarga yang sederhana gitu, punya impian desainer tapi belum terwujudkan. Akhirnya aku 10 tahun itu aku terjun di dunia garment. Karyawan di garment, karyawan. Jadi aku stay di garment itu selama 10 tahun itu pindah-pindah, nggak pernah aku di satu tempat. Jadi gunanya aku cuman untuk belajar, ya belajar ilmunya. Sampai ketemu aku disuka, ternyata aku ahli di baju anak gitu. Semuanya autodidak. Tahun 2015. Pada saat itu kan aku baru berani produksi banyak, sekitar ya ribuan lah, 1.000-an gitu, 1.000-an untuk satu produk gitulah. Nah di situ aku ada kendala waktu itu, Mbak ingat waktu itu di Klewer kebakaran. Nah di situ aku kena imbasnya. Aku ya baru naik-naiknya aku usaha, langsung kena imbas di Klewer kebakar, langsung aku terjun. Dan di situ ada banyak banget tagihan yang macet, tagihan dari Klewer itu macet, sampai aku stres sendiri. Terus akhirnya aku kan punya satu toko juga di pasar, itu sampai aku off-kan juga karena aku terlalu stres gitu. Oh ternyata seperti ini usaha itu gitu, ternyata jatuhnya itu seperti ini gitu. Aku sempat putus asa, Mbak, terus aku bangkit lagi, aku naik lagi di sisa-sisa modal yang aku masih bisa. Aku olah lagi, aku masukin di Klewer lagi, ternyata nggak seberuntung waktu pertama. Nah itu, di situ aku punya cancel barang itu dulu waktu itu 30 juta, itu kan banyak banget ya waktu itu. Di tahun berapa ya, tahun 2015-an lah itu, di 30 juta itu 45 juta waktu itu. Cuman dibayar 30 juta. Nah, padahal kan kita untungnya di situ. Ternyata aku nggak seberuntung di yang pertama gitu. Di situ aku terjun lagi. Semua barang yang mau aku jual itu di cancel semua gitu. Nggak tahu orangnya sampai saat ini. Dan di situ aku sempat drop, Mbak. Aku sempat berhenti sekitar 1 bulan. Aku nenangin pikiran, gimana aku bisa naik lagi. Sedangkan aku punya karyawan, aku punya keluarga yang harus aku urus gitu. Sampai ya udah bener-bener down. Dan akhirnya aku iseng, Mbak. Sebenarnya cuman iseng. Dan waktu itu di tahun 2016 itu kan lagi boomingnya Facebook ya. Oh iya. Ya. Aku cuman iseng, aku pasang produk aku di Facebook, dan ternyata banyak sekali peminatnya. Jadi waktu itu aku punya stok sekitar hampir 2000-an. 2000 piece itu nggak kejual sama sekali, nggak bisa keluar uangnya gitu. Aku masukin dalam gudang, aku kunci rapat-rapat waktu itu. Sambil nangin diri, aku nggak mau lihat barang itu gitu. Gimana cara aku menjual barang itu gitu. Akhirnya aku masukkan Facebook, nggak ada 2 minggu habis itu produknya. Ya. Di situ aku hikmahnya. Dan ternyata waktu itu cikal bakalnya Alus Nakit di situ. Dulu nama aku waktu di Klewer itu Mutiara, brandnya. Terus aku beralih di Alus Nakit di waktu aku di 2016 itu aku masuk di Facebook, aku ganti nama Alus Nakit karena aku nggak bisa jual offline, aku jualnya khusus online aja. Dan dari situ ternyata banyak sekali yang pesan. Dan karena aku waktu itu kekurangan modal kan udah tipis banget gitu, modal tipis banget. Dan di situ aku menemukan buyer, dan dia mau DP ya, mau bayar di muka, mau bayar separuh di muka. Aku ada pesanan serat, misalnya aku dapat pesanan 200
200 piece kan, 200 piece itu misalkan di 20 juta gitu. Dia mau bayar 10 juta itu, dan uang 10 juta itu aku puter lagi. Seperti ibu. Jadi aku nggak ada modal budget sekian, nggak ada. Jadi modalnya memang benar-benar multi, semuanya mengalir gitu. Harus kreatif di dunia konveksi itu, nggak bisa harus monoton, nggak bisa. Sesuai permintaan pasar, harus kreatif gitu. Kalau mau usaha itu harus siap gagal. Oh gitu ya? Harus siap gagal, konsekuensinya berhasil. Di saat berhasil pun kita nggak boleh nyaman, aku udah berhasil, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Harus selalu berinovasi lagi, dan di saat kita terjatuh kita nggak boleh menyerah di situ aja gitu. Meskipun ada momen waktu kita menyerah, aku sampai di satu titik aku menyerah, aku sampai nggak bisa makan satu keluarga udah pernah. Sampai aku lepas anting anakku, aku jual buat makan itu. Sampai di satu titik itu, pernah di titik itu nggak ada uang sama sekali, buat makan pun nggak ada gitu, karena ya itu termotivasi aku harus bangkit gitu. Jadi memang usaha itu nggak selalu mulus, selalu ada jalan, selalu jatuh, selalu naik, ditipu, itu banyak banget memang. Pernah ditipu, pernah barang nggak dibayar, pernah barang hilang senilai 10 juta juga pernah gitu. Di ekspedisi hilang hampir 10 juta, pernah ditipu karyawan sendiri, pernah ditipu, udah banyak banget itu. Dan seperti itu kita nggak boleh menyerah sama sekali. Harus tetap semangat, tetap bangkit lagi, meskipun kita butuh waktu untuk menenangkan diri, tapi setelah itu harus bangkit lagi, nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah sama sekali kalau mau sampai di titik yang diimpikan. Sebelum sampai di titik itu ya jangan menyerah gitu. Apapun. Karena itu cuman proses. Itu cuman proses yang dinikmati. Kayak yang kemarin aku ceritakan, aku sempet juga ditipu di partner aku sendiri juga. Jadi aku buka toko grosir, dan itu ditikung gitu. Aku buka toko grosir, aku yang masukin grosir, dia di balik belakang dia bikin produk sendiri yang sama dengan harga yang jauh di bawah aku. Gitu. Memang bener-bener itu ya naik turun, nggak bisa gitu. Ada yang sehat. Dan dari situ kita belajar. Memang kita nggak boleh terlalu percaya sama partner kerja sekalipun gitu. Kalau di dunia bisnis yang aku alami, kita harus keluarin power kita sendiri. Sampai di mana ke power kita tentunya kan juga dilibatkan sama Allah ya. Nggak boleh nggak dilibatkan sama Allah. Udah, kita percaya aja, yakin aja, pasti sejatuh-jatuh apapun kita pasti bakal naik lagi. Udah pasti, kalau tidak menyerah. Kalau menyerah ya sudah gitu, sudah selesai, udah end gitu. Tapi kalau nggak menyerah, pasti ada satu titik, sejatuh-jatuh apapun toh pasti bangkit lagi, harus bangkit lagi. Bahkan aku dulu sampai pernah ditipu ratusan juta juga. Dari buyer atau gimana itu, Mbak? Ya dari teman. Sempat aku juga calling down itu bahkan lebih lama. Tapi ya tetap jalan, produksi jalan, tapi aku nggak terlalu semangat lah gitu, datar aja. Itu hampir setengah tahunan aku itu datar, karena aku kadang aku udah maksimal gitu, kenapa kok aku selalu jatuh gitu. Tapi ternyata setelah aku flashback itu memang ya harus seperti itu, supaya kita itu kuat, supaya kita tahu kesalahan aku seperti ini, aku nggak boleh seperti ini lagi. Kayak itu pembelajaran buat diri sendiri, membuat kita juga lebih kuat lagi gitu, nggak boleh. Jadi seorang mental pengusaha itu memang, kalau orang bilang ya harus mental baja. Nggak boleh ada kata menyerah, nggak boleh gitu. Buat kakak-kakak atau bunda-bunda yang mau mencari produk, terutama produk muslim, apalagi yang ada tema baju pesta atau baju mewah atau baju buat baju muslim anak, silakan mampir di toko kami di Al Husna Kids. Ada di TikTok, ada di IG, ada di Facebook, ada juga di Lazada. Cari brand Al Husna Kids ya kak ya. Usahaku jos, dapat duitnya, dapat berkahnya. Amin.